Ada 3 pilar utama nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman perlu sangat clear niatnya, sangat jelas. Jadi niatnya bukan dia bayar hutang, tapi niatnya gimana caranya duit saya balik lagi dapat hasil. Gitu. Jadi end goals yang dicari, bukan perantara atau main goal. Kita positive thinking bahwa Tuhan nggak mungkin jahat. Pasti dia lagi ngasih sesuatu buat kita, cuman kita nggak paham kalau ini hadiah. Gitu. Cuman dibungkusnya pakai Mungkin bungkusannya jelek kertas gitu nasi loh, gitu ya. dibungkus pakai Bukan kertas kertas kado. koran atau kertas nasi, bukan kertas kado yang cantik. Iya. Padahal kalau dibuka dalamnya dengan keikhlasan dan positive thinking, teman-teman jadi dapat hadiahnya. Gitu. Jadi niatnya jelas dulu, pikirannya harus positif dulu, dan yang terakhir nih, Halo teman-teman Kedamaian ID, masih bersama saya Teguh Mas yeay, Fadli, dan ya. saya Fadli. Harus kita- seperti itu Mas Fadli dari awal itu. Biar mudah nanti ke depannya gitu ya. Oke, masih di dalam mobil dan kita mau menuju ke kantor lagi ya teman-teman ya. Oke. Jadi sepanjang perjalanan ini saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Fadli terkait ini Mas Fadli. Ingin menarik lebih banyak rejeki ya. Nah, ini kan tidak terlepas ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu tentang hukum law of attraction. Ya. Pastinya kan terkenal banget tuh ya kan, Yes, The betul, Secret itu dia. dan kawan-kawan. Nah, jadi bagaimana memanfaatkan law of attraction itu untuk menarik lebih banyak lagi rezekinya? Yes, jadi kan teman-teman udah banyak kenal lah ya tentang law of attraction kan ya, tentang bagaimana hukum tarik menarik itu mempengaruhi hidup kita. Teman-teman dengan yakin, dengan afirmasi, dengan meditasi gitu ya, teman-teman bisa narik kan gitu. Nah, aslinya sebenarnya gini teman-teman. Alam semesta itu merespons frekuensi energi kita. Nah, makanya ada law of attraction yang berhasil narik, ada yang gagal narik Mas Teguh. Oke. Karena perbedaan frekuensi energi itu tadi. Oke. Gitu. Ya, sesimpel itu aja sebenarnya. Apa yang kita fokuskan, itu yang kita tarik. Gitu. Oke, Seatbelt, sorry. bro. Oh, iya, sorry. Kita tadi baru jalan. Jadi apa yang kita fokusin, itu yang kita tarik Mas Teguh. Kalau misalnya kita fokusnya sama hal-hal yang negatif, ya kita dapatnya yang negatif. Fokus sama yang positif, dapatnya yang positif. Gitu. Apakah sesimpel itu? Jawabannya iya. Bedanya banyak orang mungkin nggak ngeh aja gitu. Kalau sesuatu yang simpel itu jadi kayak, masa gitu doang sih Mas? Iya, Gitu. betul. Padahal simpel banget. Even dalam hal-hal yang sangat besar dalam hidup kita, nariknya, ngerjainnya tetap dengan cara yang sesimpel itu. Gitu. Ada nggak contoh dari Mas Fadli sebagai life coach tentunya ya kan, buat teman-teman Kedamaian ID ini yang kalau misalnya kita lihat ini adalah law of attraction yang didukung ya sehingga Mas Fadli bisa seperti ini. Wah, ada satu cerita, mungkin saya pernah cerita kali ya sama teman-teman ya. Jadi ada cerita ketika saya itu sempet punya project, terus duit saya dibawa lari lebih dari 500 juta Mas Teguh. Iya. Jadi kamu pernah inget kan? Iya. Itu Mas Teguh ikutan ngurus itu. Kita pernah cerita itu di sama teman-teman Kedamaian ya betul. Oke. Nah, jadi ceritanya teman-teman itu saya singkat aja mungkin ya, supaya teman-teman kebayang perspektifnya tentang law of attraction ini, bahwa surrender manifestation itu penting banget. Nah, ini mungkin sesuatu yang kita perlu bahas. Jadi ada hari di mana saya ingat mungkin mobil BMW ini baru mulai saya terima, baru 1-2 hari. Hari pertama saya terima, terus kita ngobrol-ngobrol gitu ya, Mas Angga nelfon gitu. Mas, ini ada project bagus nih, kayaknya kita bisa support, kita bisa dapetin profit lumayan gitu. Jadi ada yang mau jual tanah waktu itu di daerah Bumiayu, namanya Gus Muhib. Dan dia jual tanah itu untuk renovasi pondok pesantren di daerah Bumiayu. Nah, dalam prosesnya karena tanah ini sedang dalam kerjasama sama satu perusahaan yang ternyata direkturnya adalah kenalannya Mas Angga, dia minta talangin karena... Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya.
temennya Mas Angga ini nggak punya duit buat lunasin tanahnya. Jadi dia minta kita take over sehingga tanahnya punya kita. Nanti dia ngutangnya ke kita. Karena Gus Muhibnya udah nagih-nagih. Gitu. Oke lah, singkat cerita, kita kucurin dana miliaran waktu itu. Tarik dari sana sini gitu kan. Kita kumpul gitu, dapatlah akhirnya kita bayarin. Kita masih kurang bayar sekitar mungkin 500 juta sama Gus Muhib. Nah, dalam prosesnya kita push dong perusahaan temannya Mas Angga ini untuk bisa jualan. Karena kita nggak punya uang pribadi lagi nih, gitu kan, yang kita punya. Kita pengen dia nge-push nih di kafling-kaflingin tuh ada 80 kafling. Ya, dijual lah sama mereka yang niatnya uang penjualan itu nanti buat ngelunasinnya Gus Muhib dulu. Nah, jalan 3 bulan sesuai janji dia yang tadinya katanya akan sold out, itu baru kejual 1/4 dari semua kafling. It's okay. Ya, kita ibaratnya dia nggak sesuai dengan janjinya, tapi ya udahlah kan gitu ya. Nah, kita mau tarik dong, sudah ada duit 520 juta nih di rekening perusahaannya dia. Kita mau ambil. Dari dijual yang 1/4 tadi ya. Nah, 1-2 minggu kemudian setelah kita mau proses, rekening perusahaannya kosong. Jadi ditransfer ke rekening pribadinya sama dia. Dan sudah 2 minggu tidak kelihatan kata karyawannya di sana. Kita datangin ke sana, kita ngobrol, kita cari gitu kan, karyawannya belum digaji, ada biaya pematangan lahan itu perusahaan kontraktornya belum dibayar gitu. Ada penanaman bibit itu, yang nanam bibitnya juga belum dibayar. Kita tanam bibit durian di sana gitu ya, di kafling-kafling itu. Belum dibayar, ya? Jadi belum dibayar gitu. Dan orang-orang juga nagih kan, ini katanya suratnya mau diproses, belum terima surat. Gitu. Jadi waduh, semuanya datang ke kita dan kita nggak tahu apa karena nggak pernah terima duitnya kan. Iya, betul. Gimana dong? Kita beli tanah tapi dijual lagi udah 1/4 lahan ya, beberapa puluh kafling mungkin. Tidak pernah terima duitnya, tapi tanahnya udah punya orang. Gimana coba? Jadi kayak beli tanah kemahalan kan, bayangin. Betul. Hilang teman-teman. 500 juta lebih hilang. Setelah berminggu-minggu kita titip cari-cari sama temen gitu ya, kita usahain, singkat cerita ketemu. Wah, ketemu dan duitnya udah nggak ada. Memang nggak ada duitnya udah sama dia, betul. Waktu itu nyamperin yang keduanya sama Mas Teguh ya, ketemu sama orangnya, duitnya nggak ada. Duitnya dipakai bayar utang, duitnya dipakai buat pesta ulang tahun dia, duitnya dipakai buat barang mahal dia beli gitu kan, duitnya habis, dia pasang badan, terserah lu mau bunuh gue sekarang nggak apa-apa, mau polisiin gue siap, gue nyerahin diri, gue nggak punya duit, dia bilang. Nah, detik itu, wah, gimana nih? Aku sama Mas Angga kan mikir ya, di peres juga nggak keluar duitnya, mau gimana? Diikhlasin paling jalan satu-satunya. Cuman kan masalahnya Gus Muhib udah nagih. Gitu. Ya kita datang dong ke pondok pesantren, kita sowan lah ke beliau. Kita ceritain, kita korban. Setelah dia tahu semua perspektifnya, dia nanya, terus dirimu mau gimana sama si orang itu? Udah Gus, sudah kita maafin, nggak apa-apa. Bingung dia, dimaafin? Iya dimaafin, diikhlasin aja, kan nggak ada duitnya. Lah dirimu nggak pengen apa gitu? Perkarain atau gimana? Ya nggak ada duitnya ngapain? Gitu, dimaafin aja, diikhlasin. Bingung tuh. Diperkarain juga ngabisin duit kita lagi gitu. Nambah duit lagi kan gitu. Iya, betul. Akhirnya ya udahlah. Karena Gus Muhib itu mungkin impress gitu ya, terkesan dengan apa yang jadi sikap kita ikhlasin, kita bilang. Gus Muhib bilang, tak doain khusus katanya, kalian jalan aja terus, pokoknya kalau nanti ada rezeki di luar yang biasanya, setelah diterima Bu ya dibayar ke aku, kata dia gitu. Ya terusin aja apa yang kalian lakuin, asal ikhlas, nanti Gusti Allah bantu. Wah, bekal semangat itu kita pulang, kita kerjain project-project yang kita punya kan. Dan bener, dalam 1-2 bulan projectnya meningkat, bertambah. Beberapa yang berhubungan dengan para korban ini kan, ada perusahaan kontraktor, ada perusahaannya yang pembibitan kebun durian ini. Itu dalam kurang dari 1 tahun Mas Teguh, itu menghasilkan hampir 2 miliar profit. Di luar semua income rutin. Yes. Gitu. Dan tetap nggak dibayar yang 0,5 M di bawah lari tadi. 500 juta deh udah hilang aja gitu dah. Hilang begitu aja. Tapi dapat dari tempat lain dengan jauh lebih banyak, sehingga dalam beberapa bulan kita bisa bayar Gus Muhib lunas. Sisanya duitnya banyak banget. Gitu. Dipakai untuk banyak hal kan gitu. Nah,
Itu yang terjadi di tahun itu. Jadi betul-betul itu sesuatu yang nggak mudah loh. Orang ngutang 30 juta aja mungkin kejarnya susah banget, betul, kan gitu. Betul. 520 juta dan selesai ikhlas. Nah yang menarik ternyata Tuhan punya jalan lain gitu. Karena nggak putus di situ, income-nya masih ngalir sampai hari ini. Bahkan sekarang kita punya banyak banget kebun durian. Kalau teman-teman tahu kan, mungkin beberapa udah diinfoin ya sama tim kita. Kalau saya, Mas Angga, Mas Teguh gitu ya, teman-teman di perusahaan kita semua pada punya saham di kebun-kebun yang kita miliki. Nah itu terjadi karena satu hal itu, karena hilang 500 juta tapi baliknya berlipat-lipat ganda. Ini gitu. Kesalahan membawa berkah berarti. Gitu. Yes, betul. Itu yang kadang-kadang kita susah nilai di awal kan. Kita pikir itu kesalahan, ternyata itu jalan. Iya. Itu pintu masuk ternyata, itu pembuka rezeki ternyata. Betul. Cuman sulit untuk ikhlas karena ya mungkin kita masih punya abundance block, masih punya emosi negatif keterikatan sama itu. Gitu. Jadi ketika surrender manifestation, manifestasinya malah terwujud dengan lebih mudah. Gitu. Oke. Banyak orang terjebak nih. Dia pengen banget orang bayar utangnya. Yes. Padahal bukan bayar utang kan yang dia pengen. Betul, yang penting duitnya balik kan. Yes, jadi jangan difokusin duit balik itu satu-satunya cara harus lewat dia, belum tentu. Betul. Yes, kadang-kadang karena kita sudah lepas abundance block, ikhlas, dia jadi punya kemampuan bayar kan. Tapi kadang lewat jalan lain yang kita nggak tahu. Yang penting kan duitnya balik. Gitu. Itu yang perlu teman-teman dalami gitu ya. Yes. Nah ini menarik ya, dari cerita Mas Fadli ini mungkin ya kalau misalnya Mas Fadli bisa rangkum apa yang sebenarnya atau ada apa ya kuncinya, aktivasinya apa sih Mas Fadli gitu ya, sehingga hal-hal seperti itu ya berjalan ya kayaknya kok mudah-mudah aja sih gitu ya, ada aja jalan keluarnya. Ya ini bagus nih. Ini mungkin buat siapapun teman-teman di sana ya yang nonton, Anda teman-teman ini lagi nagih utang susah, lagi mau jual aset susah gitu ya, lagi susah keadaan finansialnya, lagi butuh banget duit masuk tapi nggak datang-datang gitu kan. Nah kalau teman-teman perhatiin sebetulnya dari apa yang saya ceritain barusan itu ada 3 pilar kunci. Untuk bisa mengaktifasi, kita sebut 3 pilar aktivasi deh ya. Jadi untuk bisa mengaktifasi, makanya kenapa kalau di kelas manifestasi itu kita bilang aktifkan visi Anda yang sebenarnya, karena prosesnya memang aktivasi gitu. Jadi ada 3 pilar utama nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman perlu sangat clear niatnya, sangat jelas. Jadi jelasin niatnya. Kalau saya tadi niatnya ya yang penting duitnya balik, bisa bayar Gus Muhib dan punya tanah selesai. Gitu. Tapi justru malah dikasih lebih sama Tuhan kan, malah ada profitnya banyak. Gitu. Jadi jelas dulu niatnya apa. Jadi niatnya bukan dia bayar hutang, tapi niatnya gimana caranya duit saya balik lagi dapat hasil. Gitu. Jadi end goals yang dicari, bukan perantara atau main goal. Yang kedua, teman-teman, positive thinking. Ini pikirannya Anda harus positif. Mungkin ini latihan positive thinking gampang nih, teman-teman ya. Contohnya teman-teman gini, ketika sekarang teman-teman dalam kondisi yang tidak nyaman, tadi saya bilang, waktu ngalaminnya memang sakit. Mungkin teman-teman sekarang lagi nggak nyaman, lagi sakit gitu. Tapi ketika teman-teman bertanya, apa ya kira-kira tujuan baik Tuhan kasih kejadian ini ke dalam kehidupan kita? Nah, itu kan berubah jadi positive thinking. Kita positive thinking bahwa Tuhan nggak mungkin jahat. Pasti dia lagi ngasih sesuatu buat kita, cuman kita nggak paham kalau ini hadiah. Gitu. Cuman dibungkusnya mungkin bungkusannya jelek gitu loh, gitu. Dibungkus pakai kertas koran atau kertas nasi, bukan kertas kado yang cantik. Padahal kalau dibuka dalamnya dengan keikhlasan dan positive thinking, teman-teman jadi dapat hadiahnya. Gitu. Jadi niatnya jelas dulu, pikirannya harus positif dulu, dan yang terakhir nih, kalau dua-duanya udah terjadi, teman-teman akan selalu dengan mudah bertindak. Tindakannya akan selaras dengan impian Anda. Kenapa? Karena energinya positif. Gitu. Kita nggak akan bertindak selaras dengan energi positif kalau kita nggak punya niat yang jelas dan pikiran yang positif, teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman jelasin. Perjelas maksud saya. Jadi jelasin niatnya, diperjelas niatnya, pikirannya harus berada dalam kondisi yang positif, tindakan yang Anda ambil jadi selaras. Karena saya meyakini bahwa nanti dari mana-mana itu duitnya ada, sehingga saya action apapun yang mungkin untuk itu, bukan cuma nagih hutang, tapi tetap nerima project, tapi tetap belajar lebih baik, tapi tetap ngasih kesempatan buat peluang datang, kan kayak gitu-gitu. Kalau tindakannya tidak selaras, mungkin saya cuma nagihin hutang doang. Gitu. Fokusnya hanya
ke si yang bersangkutan aja tadi kan. Betul. Jadi 3 pilar itu penting banget buat teman-teman lakuin. Gitu. Itu bisa berlaku untuk semua kasus jadinya. Oke. Nah, ini kan dengan Mas Fadli yang sangat mengikuti hampir tadi ya. Sangat mengikuti law of attraction-nya Mas Fadli gitu ya kan, yang alam semestanya mendukung banget sama Mas Fadli gitu. Mungkin ada juga sebagian orang yang masih ada keraguan atau ketakutan ini Mas Fadli ya, yang mungkin ini bisa jadi penghalang ya buat mereka. Ya. Sebagai penghambat rezekinya gitu jadinya. Yes. Nah, ini penting nih teman-teman ya. Yang namanya abundance block, yang namanya mental block ini bisa menghalangi rezeki datang jadinya. Gitu. Kalau aja misalnya teman-teman hari ini dalam kondisi yang keadaan butuh banget nih rezeki datang segera ya kan. Tapi dengan kondisi yang teman-teman kayaknya punya keraguan atau ketakutan gitu. Apa ia bisa? Apa ia mungkin gitu kan? Ini satu-satunya penghalang sebetulnya. Ini yang mungkin masih nyangkut di Anda. Gitu. Anda perlu cek dengan segala point of view. Teman-teman perlu cari tahu apa kira-kira emosi negatif yang masih ada dalam diri saya kalau ngebayangin impian saya terwujud. Jadi extra mile nih teman-teman ya, go extra mile. Tadinya kan orang takut melakukan. Sekarang teman-teman cek, ada nggak ketakutan kalau teman-teman mendapatkannya? Akan jadi orang yang lebih jahat, akan jadi pribadi yang teman-teman nggak suka, akan jadi terlalu bersinar dan dijauhin orang lain, akan mengorbankan kebahagiaan atau kesehatan, apapun yang muncul. Nah, ini perlu diberesin dulu. Teman-teman bisa pakai tap into your peace untuk ngilangin itu, atau dengan meditasi, dengan healing, dengan me time, dengan bersujud gitu kan, curhat sama Tuhan, dengan berdoa, apapun. Pokoknya masuk ke alpha meditative state dan sembuhin diri Anda. Gitu. Teman-teman bisa melepas emosi negatif itu dulu, karena teman-teman tidak akan bertindak selaras. Pilar nomor 3 tadi tidak akan terjadi kalau masih ada emosi negatif. Positive thinking udah gitu kan. Terus teman-teman juga sudah melakukan apa tadi langkah yang pertama tadi? Positive thinking sudah. Terus teman-teman juga menjelaskan niat juga sudah gitu kan. Ya, niat dan positive thinking itu mudah dilakukan. Tapi tindakan yang selaras ini, yang ketiga, hanya akan dilakukan kalau tidak punya keraguan dan ketakutan atau mental block yang kita bilang tadi. Nah, ini di tapping dulu, dilepasin dulu gitu. Kalau ini sudah lepas, baru 3 pilarnya bisa terjadi dengan lancar. Ada banyak juga orang yang mungkin sudah ada niatnya gitu ya kan, dan niatnya sudah bulat, kemudian pikirannya juga sudah positif, tapi ada yang tidak selaras aja, ini bisa menghambat tadi ya. Jadi nggak action dia, atau actionnya setengah-setengah atau ragu, nggak percaya. Nah, berarti PR yang berikutnya adalah selaraskan tujuan teman-teman. Ya, gitu. Tindakannya diselaraskan dengan tujuannya. Betul. Nah, ini juga ya buat teman-teman, silahkan tulis dalam kolom komentar teman-teman ya di bawah sini, apa yang ingin teman-teman manifestasikan dengan segera nih ya. Oke, mungkin terakhir Mas Fadli ada yang ingin disampaikan? Oke, teman-teman pastikan teman-teman ini ya, ngambil end goals-nya bener-bener. Jadi jangan sampai teman-teman terlibat sama mean goals, sama cara mewujudkannya, atau sering kita sebut sebagai surrender manifestation. Teman-teman perlu surrender benar-benar. Karena cara terwujudnya itu gimana Tuhan, udah biarin aja, gimana alam semesta membantu. Teman-teman hanya bertugas menginginkannya terjadi dan bersyukur karena punya keinginan baik itu. Titik. Sisanya ya show up in the process, tetap bekerja, tetap berusaha gitu ya. Dan perjelas banget apa impian yang pengen teman-teman inginkan untuk terwujud gitu. Oke. Jadi ya sekarang teman-teman coba share di kolom komentar kira-kira apa yang pengen teman-teman manifestasikan, dan teman-teman bisa tonton video kita yang lain yang ada di sini. Teman-teman subscribe channelnya supaya teman-teman bisa ingat gitu loh tentang kedamaian ID ini, bisa bantu Anda. Gitu ya. Mungkin terakhir dari saya, Anda tuh magnet rezeki. Semua orang tuh magnet rezeki, Mas Teguh. Sebetulnya pada dasarnya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman menyelaraskan niat Anda, menyelaraskan pikiran teman-teman semua gitu ya, tindakan teman-teman semua, tadi ya, 3 hal tadi ya, niat, pikiran, dan tindakan gitu ya, maka alam semesta itu akan merespons dengan kelimpahan yang tidak terbatas. Sehingga apapun yang teman-teman inginkan, yang teman-teman tulis di kolom komentar itu ya misalnya, itu pasti bisa terwujud pada waktunya. Jadi
jadilah magnet rezeki yang kencang banget lah gitu ya, kewujud impian gitu ya. Oke. Sip. Thank you Mas Fadli, Kita udah sampai teman-teman. Kita lanjut lagi mungkin di video selanjutnya ya. Oke. Thank you teman-teman. Dadah.